I want to tell you something today. Sama seperti orang-orang yang cerita di atas tadi. Orang-orang itu tidak dilihat manusia atau mereka tidak ingin dilihat manusia. Mengalami penolakan, kekecewaan, tetapi Tuhan melihat apa yang orang lain lewatkan. Tuhan mendengar apa yang orang lain abaikan. Dan Tuhan mendekat mereka kepada orang-orang yang ditinggalkan. God sees, Tuhan melihat. Allah yang sama berjanji kepada seorang yang bernama Abraham. Adalah Allah yang sama berjanji kepada seorang yang bernama Ishak anaknya. Dan Allah yang sama memberikan janjinya kepada seorang yang bernama Yakub. Saya percaya janji Tuhan tidak hanya untuk satu generasi. Saya percaya bahwa apa yang ada di dalam inisiasi Tuhan tidak hanya buat dua generasi. Tetapi kepada generasi-generasi yang selanjutnya. Dan hari ini saya mengucap syukur diberikan kesempatan untuk berbicara soal pribadi yang bernama Lea. Sebelum kita sampai ke Lea, kita tahu cerita seorang Yakub. Dia adalah seorang yang lari, dia takut sekali, dia melakukan sebuah kesalahan, lari dari Esau karena takut dibunuh. Dan kita tahu bahwa di tengah-tengah dia lari, dia bertemu dengan Tuhan di dalam mimpinya. Dan dia menamakan tempat itu Bethel, di mana ada perjumpaan dengan Tuhan di sana. Ada the house of the Lord di sana, ada rumah Tuhan di sana. Dan setelah itu perjalanan lanjut lagi, kita tahu bahwa Yakub sampai di rumah Laban. Dan Yakub menunggu 14 tahun lamanya supaya akhirnya dia bisa bersama dengan Rahel. Seseorang yang dia cintai, adik dari Lea. Kita tahu minggu lalu bahwa Yakub itu lebih suka sama yang bernama Rahel daripada Lea. Tapi Yakub harus menikah terlebih dahulu dengan Lea karena memang yang lebih tua harus nikah terlebih dahulu daripada yang lebih muda. Dan ini kelanjutannya kita akan buka sama-sama di Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Ketika Yesus melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah. Semua katakan dibukanyalah, 1, 2, 3. Dibukanyalah, lebih keras lagi, 1, 2, 3. Kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak-anak lagi, laki. Maka ia berkata sesungguhnya Tuhan telah mendengarkan bahwa aku tidak dicintai lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon, dapat 2 laki nih. Mengandung pula lah ia lagi nih ngikutin Pastor Daniel Runtuwene dan Andi Halim. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Bener kan? Ikutin kan? Itulah sebabnya ia menamai anak ini Lewi. Dan yang ayat 35 mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Pastor Hemra minggu lalu berkata bahwa God's purpose is different than ours. Tujuan dari Tuhan seringkali berbeda dengan tujuan dari kita. Rencana dari Tuhan seringkali berbeda dengan rencana kita. Bahkan dia mengatakan bahwa God's purpose is bigger than ours. Lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Dari cerita Lea ini kakak dari Rahel, dikatakan jelas di Kejadian 29 bahwa dia ini enggak dicintai sama Yakub. Lea sangat terpukul, Lea pun juga pasti enggak bisa membiarkan ini jalan terus-terusan. Karena Yakub dicatat bekerja dengan Laban papanya itu 70 tahun lagi. Jadi lama dia bersama dengan bapak Laban. Tetapi Indian kita semua baca bahwa Lea dibawa kepada hati yang mengucap syukur. Semua katakan amin.
Di dalam semua kehidupan kita nggak bisa menentukan sebenarnya apa yang ada di depan kita. Kita nggak bisa menentukan apa yang diberikan kepada kita karena life gives different dish every single day. Hidup selalu menyajikan menu-menu yang berbeda setiap hari. Dan lebih sering menu-menu ini atau hidangan yang diberikan kepada kita bukanlah sesuatu yang mungkin kita nggak pesan. Saya paling suka kalau ada tamu dari Amerika apa dari Australia, saya bawa mereka ke restoran siang malam. Nggak boleh ngomong merek, jadi siang malam, restoran siang malam. Saya bawa ke siang malam. Dan di situ kita duduk dan baru duduk aja, tiba-tiba ada banyak sekali piring-piring yang datang ke meja kita tanpa kita minta. Udah pernah ke restoran siang malam? Sudah? Bukan, siang malam. Siang malam, beda. Datang makanan-makanan banyak sekali dan udah penuh, dia nggak buka meja, tapi ditumpuk di atasnya. Ditumpuk di atasnya. Dan kita bisa milih yang mana yang kita mau makan, yang mana yang kita nggak mau makan. Saya ingat waktu saya kecil mama saya bilang, kamu jangan buka plastiknya. Kalau buka plastiknya mama harus bayar. Tapi aku cuma mau makan tahunya, nggak usah, mama bikin tahu aja di rumah. Ini tahu kalau kamu buka harganya 12.500, kamu mending nggak usah makan. Kita bisa milih yang mana yang kita mau makan, kita bisa milih yang mana kita nggak mau makan. But life nggak seperti itu. Tiba-tiba ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang bikin kita kaget. Loh, kok ini bisa terjadi? Loh, kok ini bisa terjadi? So, kehidupan bukan seperti nasi padang. Tapi menurut saya kehidupan seperti kita diberikan sebuah bahan-bahan dari Tuhan. Tapi bahan-bahannya kita nggak pilih. Saya nggak pilih bahan ini. Saya nggak pilih bumbu ini. Saya nggak pilih sayuran ini. Saya nggak pilih bahan-bahan yang ada. Lea nggak milih untuk menjadi kakak dari Rahel. Lea nggak bisa memilih dia bagian dari tipu daya Laban. Lea nggak bisa memilih dia harus menikah sama Yakub. Lea nggak bisa memilih kalau dia menjadi istri yang tidak dicintai. Dia tidak bisa memilih apa-apa. Sometimes life gives you different ingredients every single day. Dan kita nanya, mengapa ini terjadi? Apa ini? Ini apaan nih? Dan sampai kapan bahan-bahan ini terus datang? Saya nggak bisa ngelihat something yang bisa dibuat dari bahan-bahan seperti ini. Pernah lihat Master Chef? Atau kalau zaman dulu saya Iron Chef. Pernah lihat? Mereka dikasih bahan-bahan yang aneh, tapi tiba-tiba bisa terjadi atau dalam waktu kurang dari 60 menit, mereka bisa membuat a beautiful dish. Life is like that. Tuhan tidak selalu menggantikan bahan-bahan kehidupan kita, tapi dia sanggup mengolah bahan-bahan yang ada untuk menjadikan itu sebuah hidangan yang indah. Yang percaya katakan amin. Mungkin kita bertanya bahwa Tuhan bahan-bahannya ganti dong. Ganti dong, ini gak enak pasti jadinya. I remember when we first got married, ketika kita ketika kita menikah. Sekali doang, udah I'm happy with you for the rest of my life. Love you. Saya ingat tahun yang pertama kita menikah di bulan Mei. Dan saya sudah pacaran selama 8 tahun. Lama sekali. Nggak boleh, bahasanya mesti beda. Lama tapi menyenangkan. Dan udah gak sabar untuk memulai kehidupan yang baru pada saat itu. Kita menikah di bulan Mei. Tiba-tiba ada bahan yang kita gak mau. Papa saya sakit. Kita harus nemanin papa saya. Dan Jessica hamil. Bahagia sih, bahagia. Jessica hamil. Dan papa saya meninggal di bulan Oktober. Jadi beberapa bulan setelah kita married, papa saya meninggal di akhir tahun itu. Anak saya yang pertama akhirnya lahir di bulan Januari dan kita tahu bahwa anak saya ada asma karena saya juga punya asma. Lalu kita harus pindah dari apartemen ke rumah mertua. Karena di sana katanya dekat laut dan hawanya lebih bagus. Tiba-tiba tahun 2012 kalau ada yang ingat Ancol banjir. Ada yang ingat? Ancol banjir. Paling cuan pada saat itu jualan perahu karet.
2012, 2013 juga ada kebanjiran. So selama the first 2 years of our marriage, life just gives different ingredients upon ingredients upon ingredients. At first kita bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Tapi lama-kelamaan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Tuhan mengubahkan hati kita untuk akhirnya kita bisa mengucap syukur. Karena in the very end, ada sesuatu hidangan yang indah yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kita. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Lea. Dia mengalami proses dan dengan bahan-bahan yang ada yang diberikan kepada kehidupannya dia. Mungkin dia gak bisa ngelihat garis akhirnya seperti apa, hidangan apa yang ada. Tetapi Tuhan mengarahkan hatinya, bibirnya, hidupnya untuk mengucap syukur kepada dia. Let me tell you, even when the proof of miracles are not there yet, but Leah finally chose to praise the name of the Lord. Dia mengucap syukur bukan karena hasilnya udah di tangan. Gak dicatat loh hasilnya udah di tangan. Gak dicatat bahwa Yakub tuh akhirnya mencintai dia. Dia terlebih dahulu mengucap syukur karena Tuhan selalu ada walaupun hasil yang diinginkannya belum ada. Dia belajar untuk melalui sebuah proses agar hatinya selalu memuji dengan apa yang dia punya. Dengan semua berkat yang diberikan kepada dia. Dan hari ini the title of today's sermon is Praise Before Proof. Semua katakan praise before proof. Bagaimana kita bisa mengarahkan hati kita untuk memuji Tuhan sebelum kita melihat hasilnya. We praise. Hal yang pertama yang saya pelajari adalah kenapa Leah bisa melakukan ini, karena we praise because God sees and God knows. Tuhan melihat dan Tuhan mengetahuinya. God sees and God knows. Jelas sekali di firman Kejadian 29:31 dalam keadaan yang tidak sesuai dengan pilihan Leah. Di tengah-tengah kecewaan, kekhawatiran, ketidakadilan. Di situ Tuhan berkata bahwa ketika Tuhan melihat bahwa Leah tidak dicintai. Ketika Tuhan melihat, hal yang pertama yang kita bisa syukuri hari ini adalah pencipta langit dan bumi yang bertahta di bumi dan di surga. Dia yang awal dan terakhir, tidak hanya dia maha kuasa, tetapi dia juga Tuhan yang melihat sesuatu atau seseorang yang bahkan diabaikan di bumi ini. Aren't we grateful for that? Kalau Anda mengucap syukur, boleh berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan melihat semua keadaan kita. Daud pun juga mengagumi Tuhan. Bahwa dia berkata di Mazmur 8:4-5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Tuhan gak cuma hanya mengingat, tetapi Tuhan juga melihat, sama seperti seorang yang bernama Yesus. Dia pun juga melihat. Sering sekali di dalam firman Tuhan dikatakan Yesus melihat, hatinya tergerak dan dia melakukan. Yesus melihat siapa aja, ada begitu banyak cerita. Tapi saya mau ngambil orang yang di pinggir kolam Bethesda, Yesus melihat. Sakeus yang sedang berada di atas pohon, Yesus melihat. Perempuan yang menjamah jubahnya, Yesus melihat dan menatap mukanya, memandang mukanya, firman Tuhan mengatakan secara jelas. Dan juga perempuan Samaria di sumur, Yesus melihat. I want to tell you something today. Sama seperti orang-orang yang cerita di atas tadi. Orang-orang itu tidak dilihat manusia atau mereka tidak ingin dilihat manusia. Mengalami penolakan, kekecewaan, tetapi Tuhan melihat apa yang orang lain lewatkan. Tuhan mendengar apa yang orang lain abaikan. Dan Tuhan mendekat mereka kepada orang-orang yang ditinggalkan. God sees, Tuhan melihat. God sees. Tidak ada seorang pun yang terlalu jauh. Tidak ada seorang pun yang terlalu kecil. Atau terlalu terlupakan untuk dilihat oleh Tuhan. Tuhan melihat semua keadaanmu. Tuhan melihat semua situasimu. Walaupun mungkin Anda merasa gak ada yang lihatin, tapi Tuhan melihat. Dan gak cuma hanya melihat, ayat 31 luar biasa. Tetapi Tuhan pun juga tahu kondisi Leah. Dikatakan di firman Tuhan tadi, ketika Tuhan melihat bahwa, ada bahwanya, Leah tidak dicintai. Tuhan tahu kondisi dari seorang yang bernama Leah. Dia tahu benar kondisi dari Leah. Sebenarnya dia gak baik-baik saja. Mungkin bukan karena pilihan dia untuk dia gak baik-baik saja.
Keadaan Lea yang tidak dicintai, tapi Tuhan melihat dan Tuhan tahu semua keadaannya. Dia tahu kondisi tubuh, dia tahu kondisi jiwa, dia tahu apa yang Lea sedang hadapi. Elemen itu Tuhan tahu semua yang kalian sedang hadapi. Orang yang di Bethesda tadi, Tuhan tahu bahwa dia sudah lumpuh selama beberapa tahun, puluhan tahun. Tuhan pun juga tahu bahwa Sakeus yang tadi di atas pohon, dia pun juga orang yang berdosa, Tuhan pun juga tahu. Tuhan melihat orang perempuan yang menjamah jubahnya dan mengalami pendarahan 12 tahun lamanya. Tuhan pun juga tahu perempuan itu sampai tersungkur di depannya. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Yesus pun juga tahu bahwa ada perempuan yang sedang mencari validasi di pinggir sumur. Tuhan tahu, Tuhan tahu, Tuhan tahu. Dia tidak hanya melihat tetapi dia juga tahu. Dia tahu semua keadaan teman-teman di sini. Ayat ini gak dimulai loh dengan Lea berdoa. Ayat ini gak dimulai dengan Lea mencari Tuhan. Tetapi sebuah inisiasi dari Tuhan yang dia lakukan pertama adalah Tuhan melihat. Dan Tuhan mengenal siapa kita. Jauh sebelum kita mengucap syukur, let me tell you IFJF Jakarta, Tuhan terlebih dahulu melihat dan mengenal kita. Dia mengetahui setiap luka kita, dia tahu setiap air mata kita. Dia tahu bahkan doa-doa yang belum terucap. Dia tahu bahkan semua pergumulan yang kita gak pernah ceritain sama orang-orang lain. Orang lain mungkin bisa ngelihat senyum kita. Orang lain mungkin bisa ngelihat guyonan kita. Biasanya orang yang paling lucu, itu biasanya orang yang punya, lagi menutupi sesuatu. Mungkin kita mau kelihatan oke di depan orang. Di depan akhir leader kita. Di depan pastor kita. But let me tell you, sebagaimana Anda mau menutupinya, Tuhan melihat dan Tuhan tahu. Tuhan melihat dan Tuhan tahu. Firman Tuhan mengatakan di Mazmur 139, and I love this. Ayat 1 sampai 4. Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui. Kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan atau berbareng. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Ya Tuhan. You know, in this in between, sebelum kita memasuki di bulan Agustus, saya mau ajak untuk kita bisa mengucap syukur. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, adalah Tuhan yang melihat dan Tuhan yang tahu semua keadaan dalam kehidupan kita. Dan gak cuma hanya tahu, dia mengenal, ada perbedaan antara tahu dan mengenal. Mengenal, dia mengenal siapa kita. Dia bahkan lebih mengenal kita. Dia bahkan lebih tahu tentang kita. Dia lebih tahu isi pikiran kita. Dan hal-hal yang tidak terucap pun dia pun juga sudah tahu. Dia tahu the little things in our lives. Karena dikatakan tadi dia memeriksa. You know, by the end of today, saya ingin sesuatu bahwa nanti kita akan mengucap syukur kepada Tuhan bersama-sama. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita beberapa tahun terakhir atau bahkan 6 bulan yang terakhir, Tuhan itu melihat dan Tuhan tahu semua keadaan kita. Karena tidak ada hal dalam hidup kita yang terluput darinya. Yang percaya katakan amin. Gak ada hal dalam kehidupan kita terlalu kecil baginya. Gak ada hal dalam sehari-hari kita terlalu remeh bagi dia. Bahkan sebelum Yakub memperhatikan Lea, Tuhan sudah mengetahui seluruh keadaannya. God sees and God knows. Yang kedua, God opens and God closes. Ketika Tuhan melihat Lea, dia gak langsung merubah keadaannya. Dia gak membuat Yakub lebih mencintai dia. Tapi Tuhan melakukan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Firman Tuhan mengatakan ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Satu dikatakan dibukanya lah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Ada 2 hal yang terjadi di sini. Dan semuanya berpusat lebih daripada keadaan yang mereka alami. Yang pertama, Tuhan membuka kandungan Lea. Dan yang kedua, Tuhan menutup kandungan Rahel.
Ini berbicara tentang kedaulatan Tuhan dan kuasa Tuhan atas kehidupan kita. The God who opens is also the God who closes. Tuhan yang membuka adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang menutup. Sama seperti Sarah ketika rahimnya ditutup karena usia, Tuhan membukakan agar semua tahu bahwa Ishak lahir itu karena pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Sama seperti bangsa Israel. Ketika mereka sedang in the in-between, di depan laut mati, di belakang ada musuh yang sedang menyerang. Dari in the in-between, Tuhan membuka laut itu dan mereka jalan di atas tanah yang kering. God opens, tapi ketika Firaun menyerang, God closes. God closes. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita. Dan dia punya kuasa, dikatakan dia, Yesus adalah pribadi yang memegang kunci itu. Dikatakan di firman Tuhan, Wahyu 3 ayat 7, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada dapat yang menutup. Yang percaya katakan amin. Dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Pemegang kunci dari pintu itu adalah Tuhan. Firman Tuhan menegaskan bahwa dialah yang megang otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika dia buka, gak ada yang bisa nutup. Ketika dia menutup, gak ada yang bisa membuka. Tetapi saya mau arahkan pengharapan kita bukan kepada pintu yang terbuka atau pintu yang tertutup. Karena pengharapan kita tidak dibangun di atas pintu yang terbuka. Tetapi kepada Tuhan yang memegang kunci kehidupan kita. Kepada Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita. Bukan masalah the open doors or the closed doors, but the God who opens and the God who closes. Can we give thanks for the open doors? But can we also give thanks for the closed doors? Kalau ada sesuatu yang lagi ditutup sama Tuhan, give thanks. Kalau sesuatu yang dibuka sama Tuhan, it's easy for you to give thanks. Lucunya, ketika Lea mengingini kasih lebih dari Yakub, Tuhan buka kasihnya Tuhan buat Lea. Yang didapatkan Lea lebih dari kasih manusia, tetapi kasih dan pintu yang terbuka dari Tuhan. Rahel yang mendapatkan kasih dari manusia, tapi dia gak luput dari kasih Tuhan. Tapi Tuhan menutup pintu rahimnya, supaya kehendak Tuhan yang terjadi, maksud Tuhan yang terjadi. Dua hal yang kita perlu tahu. Ishak itu minta Yakub, papinya Yakub minta, papinya Yakub ngomong ke Yakub, Ishak minta ke Yakub. Benar. Ishak minta ke Yakub di Kejadian 24 untuk Yakub cari seorang istri. Bukan istris, istri. Sehingga ya memang Lea. Dari keturunan Lea lahirlah Daud. Dan setelah itu kita tahu Yesus sebagai juru selamat lahir dan penggenapan janji Tuhan dari sana. Mungkin pada saat ini kita bisa bertanya. Mungkin kita bisa bertanya kenapa pintu terbuka atau pintu tertutup. Tapi apapun itu maukah kita belajar untuk mengucap syukur. Dan percaya kepada the God who opens and the God who closes. No matter what happens. Lea dibuka rahimnya melahirkan Roben, Simeon, Lewi, Yehuda. Dan let me tell you, nama-nama anak-anak ini melambangkan jernih hati dari Lea. Sehingga gak cuma hanya Lea tahu bahwa Tuhan itu yang melihat dan Tuhan mengenal. Lea pun juga tahu bahwa Tuhan yang sama adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan dia, yang berkuasa atas kehidupan dia. The God who opens and the God who closes. Dan perjalanan iman dari seorang namanya Lea mengubah hatinya akhirnya untuk mengucap syukur. Tuhan tidak selalu mengubahkan keadaan yang kita hadapi, tetapi dia selalu mengarahkan hati kita kepada dirinya. Dan hal yang ketiga yang kita bisa ambil pada hari ini, that God will transform our hearts to praise. Lagu yang kita baru nyanyiin di awal service hari ini. I have decided to praise you today, no matter what happens. I lift up my praise. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita memilih untuk memuji Tuhan.
Kita memilih untuk meninggikan nama Dia. Di ayat 32 sampai 35 ke 29 kita menyimak dan kita tahu bahwa Lea melahirkan 4 anak. Laki-laki semua lagi. Laki-laki itu sesuatu sekali pada zamannya. Dan Lea dikasih 4 anak. Yang pertama bernama Ruben. Firman-Nya mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Anak yang pertama. Di sini dia sadar bahwa Tuhan peduli dan memperhatikan. Dia tahu. Tetapi dari hasil semuanya itu dia masih ingin untuk suaminya mencintai dia. Anak kedua. Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Di sini lebih dari perhatian, tapi Tuhan juga mendengar doa dari seorang Lea. Tetapi tetap yang dia mau hasilnya untuk Lea dicintai sama Yakub. Dia masih menginginkan hasil, proof. Kalau Yakub mencintai, dan itu adalah jawaban yang dari Tuhan. Dia menganggap bahwa jawaban kasih dari suaminya datang lewat lambang anak kedua ini namanya Simon. Anak ketiga, Lewi. Sekali ini suamiku akan lebih erat katanya, lebih erat denganku anak ketiga. Karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Di sini dia lebih merasa bahwa harusnya dia lebih erat sama saya dong. Karena anaknya udah 3, cowok semua lagi. Fokusnya tetap kepada suaminya. Fokusnya tetap kepada proof, kepada hasilnya. Lewi menjadi harapan bahwa kali ini, mungkin kali ini suamiku akan lebih lekat sama aku. Mungkin kali ini, that's the proof yang saya akan terima. Tetapi di anak yang keempat, Yehuda namanya. Ada sesuatu yang shift. Something just hits her differently. Dia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Fokusnya udah berubah. Nggak lagi kepada suaminya, nggak lagi kepada harapan-harapan dari seorang manusia. Nggak ada perkataan loh, semoga dia makin dicintai, semoga dia makin lekat, semoga dia bisa melihat. Nggak ada yang ngomong seperti itu. Dia hanya mengucap syukur, karena nggak ada yang lain yang dia mau lakukan. Hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Dari awal yang Lea mau adalah proof, bukti kasih, yaitu lewat suaminya. Tetapi yang didapatkan kasih dari seorang Tuhan yang Maha Esa, yang melihat, memperhatikan, mengenal, yang membuka pintu dalam kehidupannya sehingga hatinya bisa meluap dengan puji-pujian. Melewati begitu banyak proses, walaupun doa belum terjawab, proofnya belum ada, tetapi Lea akhirnya memilih untuk mengucap syukur. Mujizat terbesar dalam kisah seorang Lea bukanlah rahim yang dibuka, melainkan hati yang diubahkan. Bukanlah pintu yang dibuka, tapi hati yang mengucap syukur. Pandangan dia berubah, arah hidup dia berubah, hatinya berubah, pribadinya gak minta berkat atau proof dari Tuhan terus, tetapi menjadi pribadi yang mengucap syukur setiap saat, setiap waktu. Praise before proof. Ketika hati berubah, bibir pun juga berubah. Dulu dia berkata, semoga seorang suamiku Yakub mencintai aku. Semoga sekarang suamiku melekat padaku. Tapi sekarang dia berkata hal yang berbeda. Sekali ini aku akan memuji Tuhan. Something shifted. Facing the next half of the year. Ini yang saya inginkan teman-teman di sini punya. Apapun yang terjadi. Mungkin jawaban doa belum ada. Mungkin ujungnya hidangan lezat belum sampai kelihatan. Tetapi no matter what happens, I choose to praise the name of the Lord. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita punya pilihan kok.
mau menggerutu, kita punya pilihan kok. Mau ngomel, kita punya pilihan kok. Untuk pergi ke Gunung Kawi, kita punya pilihan. We have choices in our lives. But do you believe? Apakah teman-teman bisa percaya bahwa semua bahan-bahan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, Tuhan bisa mengubahkannya menjadi hidangan yang lezat, menjadi sesuatu yang indah. Roma 8:28, sesuatu yang indah akan terjadi dalam kehidupanmu. Apakah teman-teman percaya bahwa sometimes God works not in your comfort zone, di tempat-tempat yang nyaman. Tuhan akan membawa dari sesuatu yang nyaman atau aman kepada perjalanan iman. Dan Tuhan ingin untuk melihat sesuatu hal yang berubah dalam kehidupan kita. But it is your choice. Do you want to give thanks? Mengucap syukur kepada Tuhan. Jika sampai saat ini kita masih berdoa, minta bukti kasih Tuhan. Tuhan sedang melakukan hal yang luar biasa lewat kayu salibnya dalam kehidupan kita. Supaya aku bisa memuji Tuhan. Kalau ada berdoa buat pemulihan dalam keluarga, atau dalam journey, atau dalam kehidupan finance-mu, pemulihan dan janji Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupanmu. Mau gak kita hari ini berubah? Dari I will praise if aku akan memuji Tuhan, aku akan mengucap syukur kalau ini terjadi, kalau itu terjadi, kalau ada prerequisitesnya. But don't you know that God has fulfilled all the prerequisites di atas kayu salib dalam kehidupan kita. Sehingga kita gak ngomong, I will praise you, I will praise you, I will give thanks, I will come to church. If-nya banyak banget listnya. If. Tapi kita belajar untuk I will always give thanks to our God, even if. Walaupun saya gak bisa melihat, walaupun itu gak terjadi, tapi aku akan selalu mengucap syukur karena apa yang Tuhan lakukan. Seperti apa yang Pastor Herman katakan minggu lalu. God's plan is different than our plan. God's purpose is different than our purpose. His will or His thoughts are higher than our thoughts. Tapi belajar untuk mengucap syukur. Sehingga kita akan selalu mengatakan, sekali ini aku akan memuji Tuhan no matter what. Can we praise Him for who He is? 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 Let's all stand. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan mengucap syukur, boleh beri tepuk tangan kepada Tuhan bersama-sama. Tempat IMF Jakarta, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan. Pulanglah dengan sukacita dari Tuhan. Pulanglah dengan bibir yang selalu mengucap syukur. Pulanglah dengan hati yang selalu memuji Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. The God who sees, the God who knows, the God who opens and the God who closes. Sehingga setiap hari kita akan menjadi orang-orang bibir-bibir yang memuji Tuhan setiap saat. Pulanglah dengan berkat dari Tuhan dan hati penuh dengan ucapan syukur. Tuhan akan memberkati keluargamu, usahamu, apapun yang engkau lakukan akan selalu berhasil karena Tuhan beserta dengan engkau. Jika engkau masuk, jika engkau keluar, Tuhan akan menyertai persekutuan dengan Roh Kudus. Kamu jaga dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, Amin. Katakan, Amen. God bless you. Give thanks to God.